Kesehatan Universitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini identitas saya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Kali ini kita akan membahas materi tentang KD 3.10, yaitu menganalisis permasalahan instalasi software aplikasi. Nah, itu untuk pengetahuan. Dan yang kedua adalah keterampilan, yaitu melakukan perbaikan pada instalasi software aplikasi. Oke, tapi sebelum itu marilah kita berdoa dulu supaya pelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan lancar. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat nantinya. Oke, silakan salah satu pimpin doa. Ferry, pimpin doa. Oke, terima kasih Ferry atas doanya. Sebelum masuk ke materi, saya akan ingatkan kepada kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi sekolah kita masih belum diizinkan untuk memasukkan semua siswa, jadi hanya separuh yang masuk. Supaya apa? Supaya kita tetap bisa menjaga protokol kesehatan. Seperti itu ya. Jangan lupa pakai masker, terus jaga jarak. Seperti itu nggih. Oke, selanjutnya sebelum ke materi saya absen dulu. Yang hari ini masuk Ayu. Oke. Chelsea. Ya. Dava ada ya. Daniel. Danira. Oke. Desi. Dia Ayu. Terus Dian. Oke. Dimas. Dina. Dita Pita. Terus Eka. Eka Nisa. Ferry. Ya, Ferry. Ika Nur Astriani. Ya. Intan Febri. Oke, terima kasih hadir semua berarti ya. Oke, saya lanjut ke materi. Jadi saya akan sampaikan tujuan pembelajaran pada KD 3.10 ini. Tujuan pembelajarannya apa saja? Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, melalui penjelasan singkat yang dituangkan dalam bentuk slide presentasi, peserta didik diharap dapat menentukan cara melakukan pemeriksaan permasalahan pada instalasi software aplikasi. Jadi setelah kalian nanti melihat tayangan slide ini, kalian bisa menentukan cara melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan apa? Pemeriksaan permasalahan pada saat instalasi software aplikasi. Atau yang kedua, melalui kegiatan pengamatan instalasi aplikasi pada komputer, peserta didik diharap dapat menunjukkan letak permasalahan instalasi software aplikasi dengan benar, teliti dan santun. Nah, yang ketiga, melalui kegiatan praktikum instalasi software, peserta didik diharapkan mampu melakukan perbaikan instalasi software aplikasi secara benar. Jadi nanti ketika kalian praktek instalasi, kalian bisa menguasai ini, melakukan perbaikan instalasi. Jadi kenapa ini terjadi seperti ini, jadi diperbaiki. Selanjutnya yang nomor 4, melalui kegiatan praktikum instalasi software, peserta didik diharap mampu menguji hasil perbaikan. Jadi setelah software diinstal selesai, nanti akan ada pengujian. Jadi diuji hasilnya bagaimana, berjalan dengan lancar atau tidak. Sebelum masuk ke materi, saya akan mengingatkan kembali kepada kalian tentang materi yang pernah kita bahas di KD 3.9, yaitu permasalahan yang terjadi pada hardware komputer atau pada perangkat keras komputer. Nah, dari kelompok yang sudah kalian bentuk kemarin, itu ada salah satu komputer di mana komputer itu terjadi ketidakcocokan tanggal antara tanggal di komputer dengan tanggal yang ada pada kenyataan. Nah, salah satu coba kenapa itu bisa terjadi, yaitu kenapa tanggal yang ada di komputer bisa cocok dengan tanggal yang ada pada komputer. Oke, silakan Ayu.
Ya, coba ayo. Jika kendala yang seperti itu, yang terjadi adalah baterai CMOS-nya akan habis. Solusinya kita harus mengganti baterai CMOS dan melakukan setting ulang hardware dan software. Oke, benar sekali ya. Jadi ketika terjadi ketidakcocokan antara jam yang ada di komputer dengan jam pada kenyataannya atau realitanya yang ada, itu terjadi karena baterai CMOS itu sudah habis. Itu bisa, atau baterai CMOS-nya sudah lemah. Sehingga apa? Sehingga jam yang sudah disetting dari awal itu tidak bisa tersimpan. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya bagaimana tadi? Oke. Solusinya berarti diganti, baterainya diganti, terus dilakukan setting ulang. Setting ulang waktu dan tanggalnya. Gitu ya. Oke, kita masuk ke materi. Yang pertama adalah permasalahan instalasi. Nah, ini. Yang sering terjadi saat instalasi atau masalah-masalah yang sering terjadi pada saat instalasi. Yang pertama ada penggunaan hardware pendukung. Jadi bagaimana nanti hardware pendukung itu bagaimana. Terus yang kedua, penggunaan sistem requirement. Sistemnya bagaimana. Nah, terus yang ketiga, kapasitas penyimpanan. Ini akan berpengaruh sekali pada saat proses instalasi. Kita coba yang pertama. Nah, penggunaan hardware pendukung. Jadi hardware ini akan sangat berpengaruh ketika kita melakukan instalasi. Nah, di situ dijelaskan mempunyai tuntutan hardware yang berbeda. Jadi software itu mempunyai tuntutan hardware yang berbeda. Jadi misalkan software game tentunya tidak akan sama dengan software-software yang lain. Kebutuhan hardware-nya yang butuh tinggi berarti ya harus diberi hardware yang tinggi. Nah, seperti itu. Kalau tidak bagaimana, Pak? Kalau tidak, itu ketidaksesuaian hardware akan berpengaruh pada kinerja. Jadi dia akan bekerja, kinerjanya komputer itu tidak akan bisa maksimal. Lemot, seperti itu. Kalian punya handphone ya? Pernah mengalami handphonenya lemot gara-gara misalkan install game? Ya, pernah ya? Oke, nah hal-hal seperti itu berarti handphone yang kalian punya itu tidak sesuai atau speknya kurang tinggi karena tuntutan game yang tinggi tadi. Ya, jadi akhirnya apa? Akhirnya gamenya apa istilahnya? Apa Daniel? Hang, apa nge-lag? Nge-lag ya, nge-lag. Gamenya nge-lag, jadi nggak bisa maksimal menjalankan gamenya. Itu ya, jadi bagian hardware-nya itu. Selanjutnya yang kedua ada penggunaan sistem requirement. Nah, sistemnya ketika kita menginstal software aplikasi, sistem juga akan berpengaruh. Di situ, jika sistem tidak sesuai, instalasi tidak bisa dilakukan atau kinerja softwarenya juga tidak akan maksimal, sama efeknya seperti yang hardware tadi. Jadi ketika sistem itu di sini kita membahas tentang sistem operasi ya. Sistem operasinya itu tidak sesuai maka tidak bisa dilakukan instalasi atau mungkin bisa dilakukan instalasi namun kinerjanya tidak maksimal. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, kapasitas penyimpan. Kapasitas penyimpannya harus sesuai. Saya contoh, pernah nggak kalian mengalami menginstal program dari Play Store misalkan, tapi ternyata tidak bisa diinstal karena memori tidak cukup. Pernah ya? Solusinya bagaimana? Mengosongkan dulu ya. Ya, sama, berarti membuang sebagian program yang mungkin tidak dipakai dan sebagainya seperti itu ya. Nah, sama juga di komputer juga seperti itu. Komputer juga seperti itu. Ini kapasitas penyimpan. Nah, ini di komputer juga seperti itu. Jadi ketika kita mengalami hal di mana software itu tidak bisa diinstal karena kapasitasnya sudah penuh di dalam harddisknya, maka otomatis kita harus menghapus beberapa program yang tidak digunakan. Nah, itu
3 dari permasalahan instalasi software. Kita kembali ke menu. Nah, kalau ini tadi permasalahan instalasi yang jadi masalah pada instalasi. Nah, ini masalah yang terjadi dalam proses instalasinya. Ini. Nah, seperti ini. Bisa dilihat ya belakang? Bisa dilihat? Oke. Masalah yang pertama yang terjadi yaitu file master software installer ada yang hilang atau tidak lengkap. Nah, ini masalahnya software masternya itu tidak lengkap atau hilang. Solusinya bagaimana? Solusinya kemungkinan pada saat mendownload, misalkan aplikasi itu kalian download ya, download dari internet. Kemungkinan pada saat kalian download itu sebagian file terhilang karena apa? Karena koneksinya terputus misalkan. Akhirnya apa? Tidak bisa diinstal. Atau kemungkinan lain, pernah diserang virus. Jadi file masternya yang akan kalian install itu terserang virus. Akhirnya apa? Akhirnya hilang atau rusak filenya. Berakibat tidak bisa diinstal. Yang kedua, nih, masalah tidak mengikuti langkah-langkah instalasi. Jadi pada saat kalian melakukan instalasi itu kita harus mengikuti langkah-langkah sesuai dengan yang sesuai dengan yang diharapkan di situ. Di situ nanti ada instalasinya harus begini. Nah, ini langkah-langkahnya harus kita ikuti. Kalau tidak kita ikuti apa? Ya nanti bisa jadi software itu tidak bisa diinstal atau kembali lagi seperti tadi, software yang tidak bisa berjalan dengan maksimal. Seperti itu ya. Nah, ini solusinya bagaimana kalau tidak mengikuti langkah? Ya, kita harus melakukan langkah-langkah instalasi sesuai dengan perintah pada saat proses instalasi, seperti itu. Nah, selanjutnya masalah ketidakcocokan sistem operasi, tipe sistem operasi. Jadi tipenya tidak cocok. Nah, ini sistem operasi Windows memiliki 2 tipe sistem operasi. Jadi kita membahas tentang sistem operasi Windows dulu ya. Nanti untuk yang sistem operasi yang lain kita bahas mungkin lain kali. Saya ulangi lagi, yaitu sistem operasi Windows memiliki 2 tipe sistem operasi, yaitu tipe 32 dan 64. Nah, software aplikasi juga seperti itu. Ada yang dikhususkan untuk tipe 32 atau tipe 64. Nah, namun software aplikasi untuk Windows tipe 64 ini hanya bisa berjalan di tipe 64 juga. Nah, ini di tipe 64 juga. Tidak bisa berjalan di tipe 32. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana Pak solusinya? Ya kita harus menyesuaikan. Kita harus menyesuaikan software itu, apakah software itu berjalan di tipe 32 atau 64. Oke, selanjutnya masalah yang terjadi lagi, pengguna komputer sebagai administrator bukan guest. Jadi pada Windows itu ada profil pengguna, ada user, profil user, yaitu ada administrator, ada guest juga. Ketika kita mau melakukan instalasi, kita harus pada posisi administrator. Jadi tidak bisa guest tidak diberi kewenangan untuk melakukan instalasi pada komputer. Nah, itu. Kita kembali lagi. Nah, yang ketiga adalah penanganan virus. Nah, ini. Jadi ketika saat kita melakukan instalasi, biasanya kemungkinan master yang kita punyai, master installernya itu terkena virus. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya ini. Anda harus mematikan proses yang menjalankan virus tersebut dengan cara melakukan scan virus. Scan virus itu kita bisa lakukan dengan software antivirus. Ini ada macam-macam software antivirusnya. Ada Norton, ada AVG, Avira, Avast, dan lain sebagainya. Nah, catatannya di sini ada catatan. Namun proses ini juga beresiko mengakibatkan sebagian software yang akan diinstal hilang atau mengalami kerusakan. Jadi misalkan software kita terkena virus, software masternya terkena virus, terus kita scan.
bisa di-scan berhasil, hanya saja itu bisa beresiko ini mengakibatkan sebagian software akan yang diinstal hilang. Kenapa hilang? Karena sudah dibersihkan sama apa tadi? Antivirus, dibersihkan sama antivirus. Atau rusak, tidak hilang tapi rusak. Karena sudah dibersihkan tadi. Akhirnya apa juga? Akhirnya tidak bisa dilakukan instalasi. Nah, seperti itu. Itu proses mematikan antivirus. Selanjutnya nah, membersihkan registry. Nah, setelah virus dibersihkan, biasanya efek yang ditimbulkan ada Mas Yan. Di mana? Di registry. Di sini. Muncul tulisan aneh yang belum hilang. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita harus membersihkan registry-nya. Dengan apa? Dengan program-program seperti ini. Ini ada CC Cleaner, ada Registry Cleaner dan lain sebagainya. Jadi kita harus membersihkan itu supaya apa? Supaya registry kita kembali normal. Itu ya. Oke, selanjutnya di perbaikan software aplikasi. Yang pertama ada analisa crash detail. Nah, di situ ada tools, ada software yang namanya What is Hang, di mana tool ini berguna untuk menganalisa apakah masalah yang terjadi ketika software itu dijalankan itu yang bermasalah pada interface-nya atau pada sistemnya atau pada softwarenya. Jadi kita bisa menganalisa mana sih yang kok ini program tidak bisa jalan, apakah yang bermasalah itu memang hardware-nya atau yang bermasalah itu sistemnya atau memang software itu sendiri yang bermasalah. Nah, ini toolnya namanya What is Hang itu. Kalian bisa gunakan itu. Terus yang kedua, nonaktifkan aplikasi yang lambat. Jadi ketika kita menjalankan software, misalkan beberapa software kita jalankan secara bersamaan, itu nanti berakibat lambat. Nah, solusinya bagaimana? Close. Jadi tutup beberapa aplikasi yang sedang terbuka atau yang sedang dijalankan. Terus dengan kata lain, gunakan aplikasi itu sesuai dengan yang diperlukan saja. Kalau kita nggak perlu atau kita nggak ini, ya sudah nggak dijalankan, dimatikan saja. Oke, selanjutnya yang terjadi pada perbaikan ini adalah rutin melakukan uninstall. Uninstall itu membuang program yang tidak terpakai ya, atau program yang tidak penting atau yang jarang sekali dipakai. Kalian punya nggak program aplikasi atau aplikasi di HP yang sering tidak digunakan atau mungkin malah sama sekali nggak pernah digunakan? Ada ya. Nah, saran saya sebaiknya aplikasi seperti itu dihapus saja. Gunanya apa? Supaya nanti ada, misalkan kita install program baru seperti yang tadi ya, yang saya jelaskan tadi. Jadi kalau udah full bagaimana? Kalau udah full ya otomatis harus membuang beberapa program dulu baru kita install program yang baru. Nah, kalau aplikasi itu nggak pernah dipakai, kenapa harus disimpan? Sebaiknya ya dihilangkan saja. Nah, ini karena semakin banyak software aplikasi yang terinstal, maka semakin banyak pula kapasitas media penyimpanannya. Nah, kalau semakin banyak otomatis media penyimpanannya juga semakin penuh, menyebabkan lemotnya software aplikasi yang kita jalankan. Nah, ini adalah, kita kembali ke home dulu. Nah, ini adalah permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat proses atau pada saat instalasi software aplikasi. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, ya, silakan. Komputer pertama saya itu ketika menjalankan software dan bikin film tambah sekali, tapi kalau digunakan menjalankan aplikasi yang lain misalkan Word juga gitu. Oke, jadi temanmu ini Dian ini punya teman, laptopnya teman dia atau komputernya temannya itu akan lemot sekali bila digunakan untuk menjalankan aplikasi editing video seperti itu ya. Oke, tapi kalau untuk program-program lainnya tidak ya. Nah, begini, jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi,
Nah ini. Nah, lebih ke sini mungkin. Atau yang di hardware ini. Ini dulu aja. Nah, permasalahannya yang terjadi ketika program itu lambat digunakan, lemot sekali untuk dijalankan, tapi untuk program yang lainnya berjalan lancar saja. Kemungkinan seperti ini. Hardware yang dia gunakan kurang memenuhi standar apa yang dibutuhkan software tersebut. Ya, jadi akhirnya apa? Akhirnya berat. Seperti Daniel tadi mengatakan kalau gamenya nge-lag, jadi nggak kuat menjalankan itu, ya. Nah seperti itu. Solusinya bagaimana? Solusinya ya harus mengganti hardware yang bisa mendukung program atau software editing film tadi, atau juga sistemnya yang tidak sesuai. Misalkan menggunakan yang seharusnya menggunakan Windows 10 misalkan, yang digunakan Windows XP. Akhirnya apa? Akhirnya ya program tidak akan berjalan dengan maksimal seperti itu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ya? Cara mengetahui kalau master installer kita itu bermasalah. Oke, bagaimana cara mengetahui master installer yang bermasalah? Jadi begini, master installer itu bisa kita katakan bermasalah atau tidak ketika kita sudah menjalankan. Jadi ketika kita mau menginstal master tadi, itu nanti baru akan ketahuan kalau master itu bermasalah atau tidak. Nah seperti itu ya. Jadi kita jalankan dulu, dan nanti bisa berjalan atau tidak. Misalkan tidak, nah itu nanti kita akan cari tahu penyebabnya apa. Apakah installer itu tadi tidak lengkap filenya, ya kan? Atau terkena virus, atau memang sudah rusak atau tidak lengkap. Misalkan kita download dan tahu-tahu koneksinya putus, akhirnya master itu tidak lengkap dan tidak bisa berjalan. Nah seperti itu ya. Oke, terima kasih. Kalau sudah, gantian saya yang nanya. Ikamai, mana Ikamai? Ya. Jadi sudah saya jelaskan kalau software aplikasi itu harus menyesuaikan, ketika instalasi harus menyesuaikan dengan tipe sistem operasinya. Nah, itu maksudnya bagaimana? Oke, ya terima kasih. Jadi begini, benar jawabannya. Jadi begini, saya tambahkan sedikit. Software aplikasi untuk tipe 32 bit, ya, itu bisa berjalan di sistem operasi 32 bit ataupun 64 bit, ya. Tapi software aplikasi untuk sistem 64 bit itu hanya bisa berjalan di mana? Di sistem operasi yang tipe 64 saja, seperti itu. Jadi yang 32 itu bisa berjalan di 32 atau 64, tapi yang aplikasi 64 ini hanya bisa berjalan di 64 saja, seperti itu ya. Oke, selanjutnya satu pertanyaan lagi. Misalkan master installer kita itu kena virus. Nah, itu apa yang kita lakukan? Silakan. Chelsea coba. Melakukan proses dengan menggunakan antivirus, tapi responnya master installer rusak. Nah, ya betul sekali. Kita bisa lakukan scan virus. Nah, kalau terindikasi master installer kita itu terkena virus, kita bisa lakukan scan virus sesuai dengan yang tadi. Nah, scan virus ini akan beresiko itu master installer kita rusak. Ya tidak selalu seperti itu, tidak, tapi hanya bisa terjadi atau beresiko master installer itu akan rusak. Karena apa? Karena file yang terinfeksi virus tadi itu dihapus oleh antivirus atau diperbaiki tapi tidak lengkap
oleh antivirus, benar virusnya bisa hilang, tapi ada sebagian file yang mungkin rusak atau file tersebut hilang. Nah, oleh sebab itu ketika salah satu file yang ada di master installer itu rusak atau hilang, proses instalasi tidak akan bisa berjalan. Seperti itu ya. Ataupun bisa berjalan, bisa diinstal, tapi aplikasi yang kita yang kita install tadi tidak akan bisa berjalan dengan sempurna pada saat sudah selesai instalasi. Seperti itu ya. Oke. Kembali lagi ke sini. Nah, ini. Kita keluar. Nah, kesimpulan. Ke kesimpulan sekarang. Dalam melakukan instalasi software aplikasi, perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama tadi, gunakan hardware pendukung yang sesuai. Jadi hardware yang akan kita gunakan itu harus mendukung software aplikasi yang akan kita install. Nah, kalau tidak mendukung bagaimana? Kasusnya terjadi di temanmu tadi. Dia tidak bisa menjalankan aplikasi untuk editing video atau editing film ya. Tapi hanya bisa menjalankan program lain dengan normal. Kalau untuk editing video lemot. Nah, seperti itu karena mungkin hardware-nya kurang mendukung. Atau yang kedua, masalah dalam proses instalasi. Nah, ini masalahnya itu banyak. Jadi tidak sesuai ketidaksesuaian OS. Terus master installernya yang rusak atau tidak lengkap dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada penanganan virus. Bisa dilakukan melalui scanning virus dengan menggunakan software antivirus dan seterusnya. Nah, itu yang materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa nanti setelah ini kalian langsung ke Google Classroom yang sudah kita buat, yang sudah kita ini biasanya ya. Di situ kalian nanti bisa mendapatkan materi-materi yang sudah saya sampaikan ini. Terus nanti ada materi juga yang lebih lengkap dari ini. Jadi ini hanya sebagian. Nanti di Classroom ada banyak materi di sana. Kalian bisa buka-buka di sana. Kalian pelajari semuanya. Terus nanti terakhir kalian lakukan atau kerjakan evaluasi. Nah, di evaluasi nanti kalian kerjakan evaluasinya. Terus nanti juga ada tugas mandiri. Nah, sebelum melaksanakan evaluasi nanti kita akan praktek bareng. Jadi nanti kita buat 4 kelompok ya, 4 kelompok, masing-masing kelompok nanti menjalankan software yang akan saya bagikan. Jadi nanti kalian jalankan itu. Nah, bagaimana software itu bisa berjalan atau tidak? Indikasinya kira-kira seperti apa? Gitu ya. Nah, setelah kita praktikum, nanti kalian masuk lagi ke Google Classroom, kalian kerjakan evaluasi. Nah, setelah evaluasi di situ nanti juga ada tugas mandiri. Tugas mandiri itu nanti kalian mengerjakan tugasnya secara mandiri, mengirimkan ke saya secara mandiri. Nah, tugas mandiri ini boleh dikerjakan bersama-sama atau berkelompok, boleh dengan kelompoknya boleh. Tapi pengiriman tugas mandiri itu nanti tetap dengan namanya sendiri-sendiri, gitu ya. Paham ya? Oke. Sekarang kita praktekkan. Disiapkan masing-masing kelompok minimal ada 1 laptop. Jadi nanti ada 2 orang yang menjalankan itu dan menganalisa yang terjadi, yang 2 orang lain nanti membuat catatan laporannya. Nah, setelah itu nanti kita lakukan presentasi masing-masing kelompok tentang apa yang terjadi pada komputer di kelompoknya masing-masing. Gitu ya. Wes. Oke, ya sudah dibentuk kelompoknya ya masing-masing. Nah, sekarang saya akan membagikan software aplikasi ke masing-masing kelompok. Nah, nanti silakan lakukan instalasi pada software aplikasi yang saya bagikan ini. Nah, terjadi apa atau bagaimana solusinya nanti kalian buat kesimpulannya. Nah, ini nanti apa yang sudah kalian kerjakan nanti didiskusikan di kelompok untuk nanti dipresentasikan. Oke, dari kelompok 1 ya. Ini silakan di copy. Iya, masukkan. Nah, copy nanti. Ya, Mas. Nah, itu yang di oke. Nah, di bawah sendiri. Oke, wis ngono.
bisa sembarang. Oke, sudah ya? Ya. Oke, diambil. Oke. Ini. Oke. Oke, amin. Ya, ya sembarang. Nah itu, wes, itu aja, wes. Oke. Oke, sudah ya. Kalau sudah, silakan lakukan instalasi pada software aplikasi yang sudah kalian copy tadi. Oke. Oke ya, sudah semuanya sudah dicoba diinstal ya. Ini sudah tadi? Sudah. Oke. Prosesnya kenapa ini tadi? Oh, install apa tadi? L3 1110 driver Epson ya. Terus kenapa? Masalahnya? Masalahnya kita menginstal driver ini karena tipe sistem operasinya 64 bit sedangkan yang diinstal 32 bit, maka drivernya tidak bisa diinstal. Oke ya, jadi softwarenya 32 ya, terus sistemnya 64 tidak bisa diinstal. Nah, oke, berarti solusinya bagaimana kira-kira? Oke, gitu. Disesuaikan dengan kelompok berapa ini? 4 ya? Ya, kelompok 4. Kenapa? Masalahnya apa? Aplikasinya sudah diinstal, tapi tidak bisa dijalankan. Kemungkinan terkena virus ya. Oke. Aplikasinya apa namanya? Firefox sudah diinstal, tapi ternyata tidak bisa dijalankan. Oke, kemungkinan terkena virus. Ya. Oke, silakan. Berarti solusinya bagaimana? Oke, install ulang berarti ya. Oke, silakan. Kalian cari download atau apa namanya, copy lagi file yang baru terus diinstal lagi. Gitu ya. Oke. Ini sudah? Sudah ya? Oke. Kenapa ini? Tidak bisa berjalan karena software tidak sesuai. Kayak di teman-teman tadi berarti softwarenya tipenya tidak sesuai dengan sistem operasi. Ya, yang diinstal apa? Oh, driver Epson ya, driver Epson L33310. Masalahnya tidak bisa diinstal. Tidak sesuai, versinya tidak sesuai. Versi yang digunakan versi berapa? Versi yang digunakan 64 yang softwarenya, tapi diinstal di sistem operasi 32, akhirnya nggak bisa. Berarti solusinya gimana? Cari software yang sesuai. Oke, silakan dikerjakan ya. Oke ya, semuanya sudah dijalankan. Sudah ya, solusinya sudah dijalankan juga. Nah, oke, kalau sudah perwakilan dari masing-masing kelompok untuk presentasi di depan. Dari kelompok 1 dulu, yuk, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas dari sini. Perkenalkan, nama saya Ayu Septianingrum, nomor absen 18, saya dari kelas 10 D1. Perkenalkan, nama saya Chelsea Imrata Arya, nomor absen 19, dari kelas SD1. Jadi di sini kita akan membacakan permasalahan menginstal aplikasi driver Epson L3110. Permasalahannya,
Jadi, karena tipe sistem operasinya 64 bit, sedangkan yang diinstal driver Epson L3110-nya 32 bit, maka driver tidak bisa diinstal dengan baik. Solusinya harus mencari software yang sesuai. Solusinya kita harus mencari software yang sistem operasinya sama, yaitu 64 bit. Oke. Sekian dari kami. Apabila ada kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kelompok 1 ya. Oke, selanjutnya kelompok 3 ya. Kelompok 3 maju ke depan. Perwakilan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ekanisha Maria dari kelas 10C1. Perkenalkan, nama saya Dina Listiani dari kelas SD1. Oke, karena file tidak lengkap, jadi akhirnya solusinya turun lagi yang baru. Sudah bisa berarti ya. Oke, silakan. Terima kasih. Silakan duduk. Terakhir kelompok 4, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4. Kelompok kami menginstal software aplikasi Mozilla Firefox. Permasalahannya, aplikasi yang saya install tidak bisa dijalankan. Kemungkinan terdapat virus di dalam filenya. Dan solusinya kita menginstal software aplikasi yang baru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4 ya. Oke, jadi saya anggap kalian semua sudah paham, sudah memahami materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Nah, selanjutnya saya ingatkan, jangan lupa kerjakan tugas evaluasi yang ada di Google Classroom ya. Jadi kalian nanti kerjakan evaluasinya, selanjutnya dikerjakan tugas mandiri. Di sana ada tugas mandiri yang nanti harus kalian kumpulkan. Sekali lagi saya ingatkan, untuk tugas mandiri kalian bisa kerjakan secara berkelompok. Bisa dikerjakan secara berkelompok, tapi untuk pengiriman tugasnya nanti masing-masing siswa mengirimkan sendiri-sendiri, tidak berkelompok ya. Jadi pengerjaannya boleh berkelompok, tapi untuk pengirimannya boleh tidak, harus sendiri-sendiri, tidak berkelompok. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, satu kali lagi untuk Google Classroom-nya, di sana ada absensi, nanti silakan isi daftar hadirnya di sana. Selain yang daftar hadir di sini, nanti isi daftar hadir juga di Classroom-nya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa tetap gunakan masker, tetap jaga protokol kesehatan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa ketemu lagi di minggu-minggu berikutnya. Gitu ya. Saya akhiri pertemuan pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.